hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita saat ini segera kita akan mulaikan. Namun sebelum itu kita berdoa.
kita nyanyi satu pujian penyembahan yang berkata, ku menyembahmu dalam kudus hadiratmu. Bapa di surga, Engkau melihat kami Tuhan saat ini. Kami datang di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan kami mau datang beribadah memuji Tuhan. Terlebih Tuhan, kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah Tuhan memimpin acara kami. Mulai dari pertama, pertengahan sampai pada tamatnya. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus urapi, pakai kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami tahu Tuhan ada kuasa kegelapan yang tidak senang kami mau datang beribadah. Tapi Tuhan, saat ini kami tolak dia, kami tenggingnya dia dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mau singkirkan, patahkan dengan kuasa-Mu, agar supaya kami Tuhan ada kebebasan untuk beribadah memuji akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan.
satu girang-girang, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian yang berkata, Engkaulah perisaiku.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Suatu kesempatan yang indah Tuhan lagi boleh berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat beribadah, kami boleh dapat melakukan kehendak daripada Tuhan, yang walaupun pada saat ini kami tidak dapat beribadah bersama-sama oleh karena dengan sesuatu dan lain hal yang sementara terjadi di Indonesia kami ini. Tapi kami yakin dan percaya walaupun kami berada di rumah dan beribadah di rumah, dan kami hamba Tuhan beribadah di gereja, kami terlalu yakin dan percaya kuasa yang sama terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu ada menyatakan dan melakukan sesuatu untuk kami, dan kami pun diberkati oleh ibadah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kuasai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dan kuasai kami dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan, dapat berbicara menurut kehendak-Mu, dan kami semua boleh dapat menyimak, dapat mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa di saat-saat ini, di mana kita lagi berada pada satu hal yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, dan mau dan tidak mau, apa yang terjadi di sekarang ini dengan virus yang terjadi, yang sementara kita lihat, dan ada begitu banyak yang menderita gara-gara virus ini. Tapi kita berdoa bahwa supaya apa yang sementara kita alami di sekarang ini cepat selesai, dan anak-anak sekolah bisa bersekolah lagi, kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan bisa normal kembali, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang beribadah di rumah, kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 17 sampai ayat 20, berkata demikian: dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada beberapa ayat yang telah saya bacakan untuk saudara semua di saat ini, dan tentunya kita akan dapat melihat bagaimana hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Baru-baru ini kita boleh dapat merayakan hari kematian daripada Yesus Kristus, dan kemudian pada hari yang ketiga kita boleh dapat merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dia boleh bangkit, dia boleh dapat mengalahkan akan maut, dia boleh dapat menyatakan bahwa dengan kematiannya dia bisa hidup kembali. Dan Petrus menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa, menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Bukan cuma di zaman dahulu dia katakan, tetapi dia katakan kepada kita semua, kepada setiap manusia, dan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Dia katakan bahwa, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Di sini kita melihat bahwa jika kamu menyebutnya Bapa, jika kamu menyebutnya Bapa, berarti kalau sebutan Bapa ini merupakan satu keikatan, hal yang sangat mengikat dan tentunya tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Dan sebagai bapa, maka anak itu harus menghormati bapaknya. Dan sebagai seorang bapa, maka dia bertanggung jawab kepada kehidupan anak-anaknya. Walaupun memang ada begitu banyak karakter, sifat yang berbeda. Kalau dia mempunyai anak lebih dari satu, maka tentunya ada sifat-sifat yang berbeda mungkin kepada anak-anak tersebut. Tetapi seorang bapa, seorang orang tua, maka dia berusaha untuk dia tetap tidak membeda-bedakan. Oh, karena engkau bandel, maka saya tidak mengasihi. Ketika engkau meminta, maka saya tidak akan berikan. Tetapi yang akan saya lebih sayang yang ini, karena dia baik, dia sangat penurut, dia tidak bandel. Nah, walaupun memang mungkin ada seperti ini, orang tuanya dia akan tetap bersifat melihatnya sama, menegur yang salah supaya dia akan baik, dan kemudian berkata kepada yang baik, pertahankan kebaikan itu, menjadi satu kebanggaan orang tua. Dan begitu juga dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah Bapa kita. Ketika kita jadikan Yesus itu adalah Bapa, maka kita, posisi kita sebagai anak, tugas kita adalah tetap menghargai, tetap menghormati akan Bapa kita. Dan begitu juga dengan Bapa Yesus Kristus, maka Dia akan melihat kehidupan kita. Dia akan tetap menyertai kehidupan kita. Dia akan memberikan satu pertolongan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur.
Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong. Dia tidak akan pernah terlambat memberikan apa yang sebenarnya kita perlukan. Tapi seringkali yang menjadi permasalahan adalah kehidupan kita manusia yang seringkali tidak mau menghargai akan Tuhan, tidak menghormati akan Bapa kita. Nah, ketika kita tidak menghormati akan Bapa, maka tentunya ada teguran-teguran, ada cobaan-cobaan, ada ujian-ujian yang Dia berikan kepada kita supaya kita mau memperbaiki hidup ini. Kita mau melihat kehidupan kita ini yang salahnya di mana. Kalau salah kita perbaiki, kita minta maaf, kita minta ampun kepada Tuhan, maka saya yakin percaya, maka Tuhan pun akan mengampuni akan kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita terus dalam kebenaran firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, jadi karena Tuhan itu adalah Bapa kita, maka kita perhatikan di sini bahwa Dia ini sangat memperhatikan kita. Dia telah menebus kita dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidup kita yang tidak berguna, dari kehidupan kita yang seringkali bandel, dari dalam kehidupan kita yang seringkali melakukan hal yang sia-sia. Nah, yang perlu kita tahu bahwa dengan keadaan kita yang tidak lagi disayangi dalam ukuran kebenaran firman Tuhan, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Itu sebabnya di Yohanes 3:16 yang seringkali saya sampaikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini semua, bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma sekelompok demi kelompok, tetapi semua manusia. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua orang yang ada dalam dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya itu siapa? Dalam Yohanes 1 ayat 1 di situ dikatakan, kalau kita lihat bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa Dia atau Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini bahwa Dia itu adalah firman. Firman pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, maka seringkali timbul satu pertanyaan, kenapa harus seperti ini? Ada banyak orang yang di luar sana yang mempertanyakan akan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Dan kita kembali bahwa Dia telah menebus kita. Dia tidak menebus kita dengan emas dan perak. Dia tidak menebus kita dengan sesuatu yang dapat dilihat pada saat-saat ini.
Ketika kita membeli rumah, kita bayar pakai uang. Ketika kita berusaha, kita sewa orang, kita bayar pakai uang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Allah kita lewat Yesus Kristus menebus kita dari cara yang sia-sia, cara hidupmu yang sia-sia. Maka Dia menebus kita dengan emas dan perak, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, firman Tuhan katakan, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia lakukan ini di kemuncak kejujuran. Dia disalibkan, dia mati. Di firman Tuhan katakan bahkan dia taat, sampai taat dan mati di kayu salib. Inilah satu kebenaran yang harus kita perhatikan baik-baik. Yesus Kristus itu telah berkorban untuk kita. Yesus Kristus telah berkorban untuk kita. Maka tugas kita adalah, mari kita mau memperhatikan. Kita mau lebih memperhatikan akan kehidupan kita. Dari cara hidup kita, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah menurut kehendak dari Bapa kita. Saya kira percaya ketika kita berada kepada satu hal, berada kepada menjadi anak-anaknya Tuhan, maka kita adalah orang yang sangat luar biasa. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadilah pelaku firman, hargailah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan dan diberkati. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan, yang telah disampaikan bagi kita semua. Dan saya kira percaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, baik kami di tempat ini dan semua keluarga jemaat yang beribadah di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah memuji Tuhan, kami telah beribadah kepadamu saat ini, kami telah memuji-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu berbicara terus dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan, supaya kami boleh lebih dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami mau menghargai akan setiap kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menjadi orang yang sia-sia, tapi kami adalah orang yang telah ditebus, dan kami akan tetap melakukan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami di tengah apa yang sementara terjadi di sekarang ini. Tuhan, berikan kemampuan dalam kehidupan kami. Kami tak dapat berbuat yang lebih, tapi kami minta kepada Tuhan, biarlah sesuatu yang terjadi di sekarang ini itu disingkirkan oleh Tuhan. Itu tidak akan berlaku dalam kehidupan kami. Kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa. Kami mempunyai Allah yang ajaib dan heran. Dengan darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan, kami boleh mendapat kemenangan. Maka kami boleh menjadi orang yang sangat luar biasa. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia.
Tuhan, tolong kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat memampukan para medis, para orang yang terlibat, kepada orang yang terlibat di dalam menangani akan virus yang sementara berkembang di saat ini. Biar Tuhan memampukan mereka, biar Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat pertolongan daripada Allah tepat pada waktunya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Inilah kehidupan bangsa negara kami. Kami terserahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah Engkau Allahku yang sangat luar biasa. Perkebunan sawit ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Gunung Aru, Gunung Kemasan, Laut Timur, dan juga pantai timur ini. Tuhan, biar Tuhan ada hasil yang baik. Jauhkan dari segala hama orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab ini merusak. Dan para pekerja di dalamnya, baik pemanen, perawatan, apapun saja yang terlibat di dalam pekerjaan, dalam perkebunan ini, Tuhan berikan kemampuan dalam kehidupan mereka. Dan juga para staf yang ada yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin akan perusahaan ini. Ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ada hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Kita menyanyi kiranya Engkau memberkati aku berlipat-lipat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Seberapa kita yang hadir saat ini kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
di sorga, terima kasih kami telah beribadah kepadamu, baik kami keluarga hamba Tuhan yang beribadah di rumah ibadah, dan juga bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat Allah menyertai jemaat Tuhan, firman-Mu yang disampaikan menjadi berkat, dan kami berdoa berkati persembahan yang diberikan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan kasih kepada kami sepanjang minggu di pastori. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati setiap pemberian mereka. Kepada jemaat Tuhan yang memberikan miliknya Tuhan lewat persepuluhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami akan akhiri ibadah saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, mengangkat engkau naik dan bukan turun. Diberkatilah pada waktu masuk, begitu pun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hasil bumimu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengentaran penghiburan dari Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman. Terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.